Ya, mereka ada di situ bukan saja sampai ketika menerima pesan dari Tuhan, ketika mereka bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi mereka ada dalam satu persekutuan dengan cara hidup yang berbeda dari jemaat-jemaat hari ini. Ya, apa yang mereka lakukan di sana sampai mereka bisa bertambah, mereka bisa sampai kita di tanah Papua bisa terima Injil, itu berawal dari apa yang dilakukan oleh cara hidup dari jemaat yang mula-mula ini. Ya, mereka ada dalam firman Tuhan kalau kita baca dari ayat yang 41 sampai 47 ini, mereka ada dalam satu persekutuan setiap hari, bukan satu minggu sekali. Mereka ada dalam satu persekutuan, mereka bersekutu bersama. Lalu mereka berdoa bersama. Lalu mereka menyembah Tuhan. Dan mereka duduk belajar bersama. Ya, ada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Ya, sehingga mereka merasa bahwa sentuhan pelayanan yang dilakukan oleh para rasul kepada mereka, mereka hidup dengan cara yang berbeda. Yang tadinya apa yang menjadi milik mereka milik pribadi, tetapi itu berbeda. Firman Tuhan bilang apa yang menjadi milik mereka milik bersama. Mereka kumpul dan memecahkan roti, mereka makan bersama. Itu berarti tidak ada orang yang kelaparan di situ. Kenapa? Karena mereka makan bersama. Bahkan ada yang menjual tanah mereka. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan persekutuan tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat ini betul-betul mengasihi Tuhan. Dan dibilang mereka menghargai, mereka takut kepada para hamba Tuhan. Mereka ada penghormatan tinggi kepada para hamba Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-43, ya, ada penghormatan kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan bicara dengan kuasa, ada mujizat. Mereka lihat dengan mata mereka merasakan kuasa Allah dalam diri mereka secara pribadi. Sehingga mereka tidak bisa menahan, tidak ada pelit, mereka tidak rasa takut untuk berkata. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita dengan segala macam situasi pergumulan masalah yang kita hadapi, ya. Tetapi kita tetap dituntut oleh Tuhan untuk melakukan apa yang diamanatkan dalam firman Tuhan. Saya ingat satu kesaksian tahun yang lalu, ya. Tahun lalu karena COVID, ya, kita juga pemuda-pemudi pergi juga bagikan makanan, ya. Mereka pergi bagikan makanan. Satu orang yang dia bersaksi di gereja ini, pagi hari saya datang untuk mengajar sekolah minggu, dia datang dan dia intip di pintu gereja sini. Lalu saya lihat orang itu, almarhum Bapak Tuhan lagi, jangan sampai orang ini dia gila. Dan dia berharap karena gereja masih kosong. Dan kebetulan cuacanya itu hampir-hampir mirip dengan ini. Jadi jemaat datang lambat, lalu kami yang datang duluan. Masuk, orang ini kenapa ya? Dia datang, dia intip-intip apakah dia mau curi atau dia mau apa. Lalu saya cepat datang dekati dia. Orang ini dia bilang sebagai, saya perkenalkan diri. Bapak siapa? Saya Ibu Gembala di sini. Ini Bapak Pendeta Gembala Jemaat. Lalu Bapak siapa? Oh, saya ini datang ke sini. Saya mau lihat gereja yang namanya Gereja Efata yang di Kamolker. Jadi saya datang. Lalu Bapak datang dari mana? Selama hidup saya ada di jalan kurang lebih 40 sekian tahun. Saya lupa dia punya ekor berapa. Saya tidak pernah injak pintu gereja. Dan hari ini baru saya datang untuk lihat gereja ini, alamatnya di sini. Lalu Bapak kenapa sampai cari alamat sini? Karena tadi pagi sepanjang hidup saya tidak pernah melihat ada orang yang berikan makan kepada orang di pinggir jalan. Dan saya datang ke sini oleh karena nasi satu bungkus yang saya dapat di pinggir jalan. Lalu saya bilang, Bapak tidak ikut ibadah. Saya tidak mandi, saya punya keadaan begini. Saya bilang, Bapak masuk. Saya bilang, ini jiwa ini jangan kasih lepas. Masuk, saya dia terima Yesus pada hari itu dan ibadah sampai selesai dia pulang. Sampai hari ini dia sudah tidak tahu ada di mana. Satu jiwa itu penting dan berharga di mata Tuhan. Ya, perumpamaan 99 domba, satu domba yang terhilang. 99 itu sudah ada, tapi Tuhan pergi cari yang satu itu. Itu berarti satu jiwa itu sangat berharga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama menunjukkan bahwa mereka begitu peduli untuk setiap orang. Karena ada kebersamaan, ada kekompakan, ada sehati.
di dalam persekutuan, maka para hamba Tuhan, orang-orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan, mereka keluar untuk beritakan Injil itu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kalau kita hari ini mau ukur kita ini punya rohani sudah tinggi kah, masih baik kah, itu urusannya masing-masing ya. Kita sendiri bisa ukur diri. Kita sendiri bisa ukur punya diri kita masing-masing. Saya mau pergi beritakan firman Tuhan, tapi saya tidak tahu saya mau mulai dari mana. Pertanyaannya, tahu baca Alkitab atau tidak? Selalu ada persekutuan atau tidak? Kalau tidak ada persekutuan, tidak tahu baca Alkitab, tidak ada ayat-ayat di dalam kita tidak hafal ayat, itu yang membuat kita pergi ada niat, tetapi kita mau tembak dengan senjata apa? Kita digagalkan oleh pekerjaan setan. Kita mengakukan diri Kristen, tapi kita gagal. Karena apa? Kita tidak punya amunisi. Mereka yang pertama ini duduk belajar firman Tuhan dalam persekutuan setiap hari. Ya, kita di gereja ini ada kelas pengajaran. 3 hari lalu saya tanya ke Tesalonika, kelas pengajaran perkembangan bagaimana? Mama tidak bisa pergi karena flu. Ya, begitu almarhum meninggal, saya berkumpul dengan dingin yang cukup. Saya tidak bisa, 7:30 saya pasti sudah flu berat. Itu setiap hari. Akhirnya malam saya mau datang agak kesulitan. Saya tanya, dia bilang, Mama dulu pemuda banyak tapi sekarang sudah berkurang. Ya, semakin berkurang. Pertanyaan saya, kenapa berkurang? Apakah kurang mencintai, tidak merindukan pengajaran akan Tuhan? Kita mau pergi berdampak, kita mau pergi beritakan Injil, dimulai dari dalam rumah Tuhan ini. Ya, itu sebabnya jangan jauhkan diri dari persekutuan. Jemaat mula-mula sampai hari ini kita bertobat itu karena ada orang yang bersekutu bersama. Begitu mendengarkan firman Tuhan setiap hari, hati kita akan diubahkan oleh Tuhan sendiri dengan perantaraan Roh Kudus. Apa yang kita punya, kita akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak orang yang sakit hari ini, banyak orang yang punya uang, tapi ketika dia mati dia tidak bawa apa-apa, semua tinggalkan. Ya, tadi MC bilang, biar kita punya rumah mewah, kita punya segala macam, mati kita tidak bawa. Yang Tuhan tanya berapa jiwa kau bawa untuk Tuhan, itu yang harus kita kejar hari ini. Ya, ini kesempatan kita, kesempatan jangan kita sia-siakan. Tuhan masih kasih nafas, gunakan untuk pergi berdampak, beritakan Injil. Pemuda siap, tapi bagaimana mereka bisa makan? Mereka harus bawa keluar. Mereka tidak punya kekuatan. Tuhan tahu kita keluarga yang ada di situ menjadi kepanjangan tangan dari mereka. Bayangkan sekian banyak pemuda. Kalau 1 minggu kita, 1 bulan atau 3 bulan sekali kita pergi, berapa jiwa kita sudah bawa untuk Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Bukan kita menjadi pengurus, bukan kita kerja di segala macam. Tuhan tanya jiwa. Tidak ada pertanyaan lain, hanya jiwa, dan jiwa. Ini yang harus diingat oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jiwa yang Tuhan tanya. Jiwa itu bisa merupakan sumbangan kita bagi pemuda-pemudi yang pergi menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Saya tidak tahu orang tua yang tahun lalu dia bersaksi, apakah dia sudah mati? Ya, saya tidak tahu. Karena selama saya jalan, saya tidak pernah ketemu dia. Hanya 1 kali sepanjang 1 tahun ini, tapi itu berapa bulan yang lalu. Waktu saya lihat dia ada bikin aspal di pinggir jalan, saya langsung bilang, aduh Bapak itu, terima kasih Tuhan, karena dia sudah dapat jaminan keselamatan. Seperti yang tadi bersaksi, apakah kita tidak tersentuh? Ada banyak orang yang berkumpul dalam masalah. Melayani Tuhan itu bukan berat, tetapi bagaimana kesikapan kita dan komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan datang tidak ada misi lain, hanya mencari jiwa. Kita selamat hari ini karena dia sudah mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu mati, cuma korbankan waktu sedikit, pikiran kita sedikit untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, mereka setia di dalam berdoa. Firman Tuhan yang Yakobus bilang, orang yang berdoa dengan iman itu besar puasa. Jadi kalau kita berdoa banyak di sini, mujizat akan terjadi. Ya, mujizat akan terjadi. Tapi jam 2 hari Jumat kita hitung berapa orang. Berarti gereja ini tidak butuh Tuhan. Karena semua sudah orang-orang hebat yang jalan dengan kekuatan sendiri. Ya, karena jam 2 tidak ada yang datang. Kita hitung dengan jari. Kalau sebentar malam Tuhan datang, saya sayang. Apakah sudah siap? Sudah siap? Tuhan akan tanya. Bukan kita punya keselamatan pribadi, Tuhan tanya berapa jiwa. Sudah siap berapa jiwa? Bisa tanya jawab Tuhan. Kalau belum jawab, bertobat. Ini waktu yang Tuhan kasih untuk kita. Bulan Agustus tahun depan, syukur kita lengkap. Tahun lalu ada Bapak Gembala, sekarang kita sudah hilang 1.
Dia bicara dari sini untuk bagaimana kita pergi menginjili. Sekarang sudah selesai. Saya mau satu kesaksian dari almarhum Bapak Gembala. Ya, waktu dia meninggal itu, dia punya arah-arahan berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena hidupnya berdampak. Ya, hidupnya benar-benar berdampak. Dia tidak bisa jalan, sangat terbatas. Siapa yang tahu dia di luar sana? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi sekian nomor yang ada di telepon untuk sampaikan doakan mereka. Dia sudah melakukan fungsi. Hari terakhir ketika dia meninggal, kita mau bayar wifi. Karena semua ada di dalam dia punya HP. Waktu kita mau pergi cari, dia punya ATM itu menyebar di berapa orang. Lalu saya telepon satu-satu yang ada ATM-nya, pergi tidak bisa tarik karena saldo tidak cukup. Cek begini, hanya 100 ribu di semua ATM-nya. Lalu saya ingat, semua uang itu dia sudah pakai untuk mendukung pelayanan di dalam gereja. Satu yang dia bilang, jangan jemaat Tuhan pulang dalam keadaan lapar. Waktu mereka makan makanan rohani, mereka juga harus makan makanan jasmani. Ya. Biar itu hanya pisang rebus, biar itu hanya singkong, mereka harus pulang dengan makan. Siapa yang bertanggung jawab? Dia tahu pertama, kita yang lain di belakang. Dan seperti ini yang akan kita lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kesaksian saya tadi seperti mau menangis. Hanya karena sebungkus nasi, banyak orang kelaparan hari ini. Waktu kita makan mungkin kita bisa berikan lain sampai kita tidak mampu kita buang. Kita ingat ada orang lain. Itu perkara makan dan minum. Tetapi yang terpenting selain daripada perkara makan dan minum, bagaimana kita bisa berdampak. Hari ini banyak orang membutuhkan doa daripada anak-anak Tuhan. Kenapa Gubernur Lukas NMB keluarkan pernyataan untuk tarik semua minuman keras dari kota Jayapura di tanah Papua. Tapi sampai hari ini masih ada. Satu pernyataan wali kota Jayapura, dia bilang, saya mau tanya, ada berapa banyak gereja yang ada di kota Jayapura? Saya tidak bicara kabupaten, saya tidak bicara seluruh provinsi, tapi kota Jayapura dari batas kota sampai semua ini ada berapa gereja? 48 denominasi gereja. Ya, denominasi macam Kemah Injil itu satu. Gereja Kemah Injil sudah berapa jemaat? Gereja Pentakosta berapa jemaat? Masakan tidak ada anak-anak Tuhan yang selalu dengan firman Tuhan begitu di tangan Injil? Ini pertanyaan dari wali kota. Dan hari ini saya teruskan kepada Bapak Ibu. Keamanan kota ini ada di tangan kita. Ya, ada di tangan kita. Kita bukan yang firman Tuhan, kita pergi, kita lupa minggu depan kita akan tidak. Kita punya lutut ini berfungsi untuk berdoa bagi mereka supaya mereka bertobat. Apa fragmen yang tadi ibu-ibu mainkan? Ya, itu menggambarkan kehidupan dari sekian banyak orang yang ada dalam kelompok-kelompok seperti begini, yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kita tidak pergi, luangkan waktu untuk berdoa bagi mereka. Ada banyak dokter di sana yang mengurus para pasien yang sekian banyak. Kita ini kalau kecelakaan, siapa mau sambung tulang? Siapa mau bilang otak yang geser kepala? Kita punya postur ini, geser dia punya otak ini. Saya waktu lihat itu saya bilang, hari ini saya bertobat di hadapan Tuhan. Karena saya berdoa untuk dokter tenaga kesehatan itu, berdoa seperti saya hanya makan kacang goreng, saya kumur-kumur, saya tidak berdoa sungguh-sungguh. Karena kemampuan ini diberikan oleh Tuhan, mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan hikmat Tuhan berikan. Jadi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan punya tugas mendoakan para petugas kesehatan. Hari ini banyak dokter perawat yang mati karena COVID. Kalau kita tidak berdoa, kita ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak pejabat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan. Mungkin mereka sakit dan meninggal. Kita tidak berdoa untuk gubernur dan semua pejabat yang ada, kita berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai darah mereka ditimpakan kepada kita karena kelalaian kita di hadapan Tuhan. Pikir salib itu enak, Yesus pikul salib setengah mati untuk kita, dia menang. Jadi orang Kristen bukan orang gampangan, bukan orang enak-enak. Pikul salib itu berat dan susah. Jadi kalau menjadi orang gampangan, pikir keluar, jangan mengaku Kristen, pikir gimana kan? Karena ikut Yesus itu menderita. Apa yang kita mau makan, saya kasih orang. Apa yang saya mau pakai, saya berikan kepada orang lain. Saya mau tidur, saya harus layani orang. Saya harus keluar, saya harus berikan segala macam. Itu yang namanya salib. Kalau tidur masih nyenyak, lupa berdoa, kau bukan pengikut Kristus, bertobat hari ini. Ya, karena Tuhan mau kita ikut Kristus itu melayani dengan waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak melakukan itu, Tuhan yang tanya, bukan saya. Saya sekarang tolong ingatkan supaya kalau lupa, kembali. Ya, dalam keluarga kalau lihat ada ibu-ibu, tetangga ibu-ibu yang seperti kelompok ibu-ibu yang jualan tadi itu. Aduh, saya mau makan tapi saya pergi, harus kita salah, mereka sedang terhilang. Dan yang terhilang itu kita bawa dia kembali.
Kalau ada masalah di mana? Beras, mari. Untuk hari ini beras saya kasih kok ikut saya pergi ibadah. Ibu-ibu juga harus agresif. Pemuda-pemudi siapapun ajak untuk pergi ibadah. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan mereka akan bertumbuh. Kalau mereka jauh dari persekutuan, iman mereka akan bertumbuh. Pengajaran-pengajaran yang datang bikin kita sampai terombang-ambing itu akan terjadi. Oleh karena mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang menjadi gambaran dari kehidupan kita setiap hari, Tuhan tuntut dari kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, sudah bertumbuh. Kita bilang kita ada di dalam Tuhan, kita bertumbuh, ada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Kita pergi beritakan Injil, kita sudah berdampak bagi orang lain. Ya, kita sudah berdampak bagi orang lain. Apa yang dilakukan oleh pemuda hari ini ada satu kesaksian, itu malaikat di surga sudah bertembik sorak. Ada satu orang datang bersaksi dan dia sudah diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, apakah kita senang setiap hari ada jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Kalau kita tidak lakukan, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Mari datang kepada Tuhan, karena dengan kita bekerja di ladang Tuhan, kita punya jerih payah tidak sia-sia. Dalam pertama Korintus pasalnya yang dalam Korintus firman Tuhan bilang dalam bersekutu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia, karena Tuhan perhitungkan setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, lalu apa yang membuat sehingga kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa berdampak melayani Tuhan dengan lain, kita memiliki kasih yang sama dengan Kristus. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-31, firman Tuhan di sana katakan bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, Tuhan bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kasih dengan segenap jiwa kita. Kenapa? Waktu kita mengasihi Tuhan, terjemahannya kita mengasihi orang lain. Bilang saya mengasihi Tuhan, buktinya ada di mana? Kita harus berdampak kepada orang lain. Tidak ada yang lebih daripada semua yang kita lakukan. Ibadah kita tuh dampaknya adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita bilang kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, terjemahannya ada di lingkungan di mana kita ada. Apakah kita lihat orang mampu sebagai orang-orang yang kelompok orang mampu sebagai orang-orang yang bikin ribut, bikin onar, kita benci, atau kita mengambil waktu dan berdoa bagi mereka? Ya. Apakah kita lihat orang-orang yang tidak pernah ke ibadah lalu kita cap mereka orang-orang yang tidak setia, pemalas, orang-orang yang kepala batu? Itu kembali kepada kita masing-masing. Mereka ada dan menuntut dari kita apa yang harus kita buat sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Pemerintah yang ada menuntut keterlibatan dari setiap kita bagi kota, provinsi, wilayah, tempat apapun kita ada untuk berdoa bagi Tuhan. Ya, karena ketika kita melakukan kasih yang Tuhan amanatkan kepada kita, maka kita akan bawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan, karena ada kasih daripada Kristus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau tutup firman Tuhan siang hari ini dengan satu kesaksian. Saya sudah sampaikan kesaksian ini di ibadah pertama 2 atau 3 minggu yang lalu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya orang yang tidak setia untuk tulis. Karena saya lebih banyak, almarhum Bapak Gembala itu 24 hampir 25 tahun ya. Dia tinggal dengan kami. Jadi semua apa yang saya rasa perlu itu dia yang tulis, dia yang kerjakan. Saya tidak rapi dalam catatan. Tapi kakak saya, dia dengar, dia tulis, dia rasa dia penting, dia tulis tahun, hari, bulan, jam. Cakaran-cakaran sembarang dia isi dalam buku, apapun dia taruh di lemari, dia taruh di mana. Dan ada waktu tertentu dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu lalu, dia buka catatan itu. Dan dia dapat
tahun 2019. Kami diskusi di rumah, ya. Karena setiap pagi dan sore kami bukan minum teh di dalam rumah, kami minum teh di. Oleh karena banyaknya kesulitan dalam rumah tangga tentang hal makan minum, bahkan biaya anak-anak sekolah yang menuntut seorang ibu perkawan sering melalaikan persekutuan dengan teman-teman yang lain di dalam persekutuan, dan mereka menghabiskan waktu untuk berjualan demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sering kita jumpai bahwa ibu-ibu ini menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Sejak pagi mereka keluar oleh karena tuntutan hidup yang begitu berat di tengah keluarga mereka masing-masing. Sejak pagi mereka ke pasar Yotefa, belanja, lalu berdagang menjadi pedagang kaki lima dengan berbagai jenis jualan mereka. Ada yang ke kebun untuk mengambil hasil kebun dan jualan, bahkan ada yang harus mencari berdagang, membeli dari pedagang lain dan berjualan untuk kepentingan hidup mereka. Tidak cukup untuk membiayai di kos, sehingga saya dengan cara ini coba mungkin bisa menghidupkan kami seperti itu. Jadi saya jual pina sama minuman, jadi mungkin tidak bisa pergi ke gereja gitu. Baik teman-teman, tapi satu hal yang saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kalau kita persekutuan dengan Tuhan, satu hari saja berwaktu untuk Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Jadi mari kita pergi ibadah satu hari saja untuk Tuhan. Terima kasih, nanti saya akan ikut pergi ke ibadah. Tapi saya tolong tawarkan teman dulu, teman kita pergi ke ibadah kah? Satu hari saja, jualan kita menyimpan, lalu nanti besok kami akan jual kembali. Enak sekali, mereka mau bantu biaya anak sekolah saya, kita tidak mau. Kita jualan.
Bahkan dalam lingkungan suami-suami kita kadang-kadang dalam kelompok-kelompok seperti ini yang membutuhkan seperti ini. Ataupun saya tidak bisa beribadah menjadi gila sekolah dan oleh Tuhan orang gila itu mendapat jamahan Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan dan akhirnya dia dapat mengikut Yesus. mereka gabung lagi sudah bersama-sama dengan kita. Ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 bagian C. Ya. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu akan memainkan satu fragmen singkat, fragmen spontanitas tentang kehidupan sehari-hari yang mereka jumpai di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Dan ibu-ibu ini atau fragmen ini hanya mengisahkan kelompok kecil dari sekian banyak kehidupan yang sering kita jumpai, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih dari anak-anak Tuhan yang telah ditanam, yang bertumbuh di dalam gereja dan mereka harus keluar untuk menjadi saksi dan berkat bagi Tuhan. Saya persilakan ibu-ibu berkawan untuk mengambil tempat di depan. Mari pemuda tolong atur singkirkan meja ke samping sana supaya ada ruang yang cukup. Ibu, tolong pemuda cepat sampai semuanya dan yang namanya ibu snack juga ada. Jadi saya pikir cuaca hari ini juga mendukung kita supaya kita tidak gerah. Walaupun kita tadi mulai lambat dan banyak sekali kesaksian, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah, ya. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berdampak. Kita sudah dengar banyak kesaksian, hasil dari dampak pelayanan. Itu sudah dilupakan untuk saya ingatkan, artinya panitia yang kita sudah bentuk itu tolong dikasih kesempatan supaya kerja-kerja mereka ke depan itu bisa dipaparkan, supaya
jemaat semua bisa ikuti seperti itu. Tadi ada kelewatan jadi saya hanya koreksi bagian itu. Kemudian yang kedua kami dari keluarga berikan modal sedikit untuk bagaimana panitia punya cara dan kayak mereka masing-masing untuk dari nilai yang di sini itu bagaimana bisa mendapatkan nilai yang besar seperti itu. Jadi kami nanti dari keluarga beri bantuan sebentar nanti 5 juta ke panitia yang kami sudah rencanakan. Kemudian tim medel juga sebenarnya ini mereka masih ada dalam pergumulan untuk printer dan laptop, tapi hari ini kami akan berikan bantuan untuk beli komputer dan juga printer 5 juta. Jadi itu bukan kami yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja, hasil doa Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang berikut sumbangan dari kami dari berkarya, atas nama berkarya kami juga akan sumbang sebelum Desember tamborin. Jadi nanti jemaat bisa majelis bisa pastikan tamborinnya itu anak kecil berapa, dewasa berapa, kurangnya dan jumlah yang dibutuhkan berapa supaya Desember kita tidak pinjam lagi. Kami harus punya seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini kami masukkan juga waktu cuaca yang seperti begini tidak mendukung sekali dengan teman-teman jemaat yang datang di luar. Jadi masukan dari kami waktu dekat kalau bisa kita tunjuk semacam koordinator begitu supaya bisa punya target, artinya berapa yang kita dibutuhkan untuk sambung atau ke belakang ini supaya jemaat yang di luar juga bisa mendapatkan sama-sama seperti itu. Jadi itu yang mungkin melalui rapat-rapat itu kita bisa diskusikan itu dan tunjuk supaya kita bisa target itu bisa mengejar dengan cara kita macam pemukai segala macam seperti itu, bisa nilai yang dibutuhkan kita bisa kejar seperti itu. Dan bantuan yang tadi kami sampaikan itu sebentar setelah makan nanti kami berikan nanti di luar karena kami butuh juga untuk dokumentasi. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman. Saya bisa serahkan kepada Tuhan karena dalam suatu Tesalonika 5:18 kita katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan juga di sini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada BPD, jemaat yang sudah mendukung dalam dana, doa, dan juga sudah mengunjungi kami pada saat duka. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk jemaat tolong doakan karena kami di Kota Jayapura sudah 7 kemarin, namun orang tua di kampung masih berduka. Jadi tolong doakan supaya Tuhan terus beri kesembuhan kepada orang tua yang ditinggalkan di kampung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeah.
itu bukan. Dari pagi itu tidak. Sudah berapa kali saya sudah terlanjur ke sana. Terus jalani terus. Dan saya jalani itu bukan karena ada apa, tidak, cuma ada sesuatu yang memang bikin saya terganggu. Ini sampai lapis ke emosi. Tapi tadi pagi itu di expo itu berapa kali saya ada yang memang takut saya gitu di depan dia itu. Namun saya anggap saya aku diri itu terlalu jago begitu, terlalu jago sekali. Dan tempat yang sebelum saya ketemu tim yang pagi saya ketemu itu, sebelum itu kita sudah ada dulu situ. Kita ada dulu situ bikin hal-hal yang memang yang seperti itu tadi yang saya sampaikan. Kita sudah lakukan hal yang memang sudah lewat di situ. Dan saya jujur, saya bawa satu minuman di sini. Saya isi di sini. Saya bawa. Saya anggap saya penjago tuh, saya jalan sendiri ke sana. Saya teman, mau kasih saya punya senjata begitu. Saya mau kasih dia jalan ke sana, tapi situasi langsung berubah. Ya, saya ketemu orang yang beda juga. Saya ketemu orang yang beda. Sebelumnya kita ada duduk situ, ada orang yang berdua teman-teman di situ. Sebelah yang saya tidak pikir punya yang duduk situ orang yang memang beda dari yang malam itu, beda dengan pagi subuh tadi, beda. Saya langsung pikir ini gimana? Saya rasa jago, saya hilang langsung, saya lemah, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya panggil satu teman nama, kau di mana ini? Yang mengaut teman-teman yang pagi hari sana, mereka mengaut. Jadi teman-teman ini mengaut saya. Orang teman di mana begitu? Dari mereka yang datang mau kasih sapu air minum. Saya langsung berlutut. Dengan sendiri saya bilang saya salah begitu. Dan saya mengaku, saya bilang saya salah. Saya sudah berbuat ini semua salah begitu. Selama ini beberapa bulan, saya jujur 1 minggu sekali saya minum terus begitu. Itu ada sesuatu yang memang bikin saya terganggu sehingga saya minum. Dan pagi saya ketemu orang yang berbeda. Saya jujur, saya mengaku, saya bilang saya salah semua. Saya barang yang saya lempar. Hamba-hamba yang pagi itu ada di sana, mereka melakukan saya dengan semua cara mereka kasih. Jadi saya lihat kuasa Allah itu memang luar biasa. Kuasa Allah itu luar biasa. Saya sebagai manusia berpikir itu memang tidak berarti. Tapi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengatur semua kita punya kehidupan. Saya pikir ke sana, tapi saya sadar, jadi sebelumnya saya sudah bikin salah. Itu sebelum barang yang saya isi itu masih ada yang saya berpikir itu. Tapi saya pikir saya pikirin loh, saya mengakui bilang bahwa saya hari ini langsung ke gereja. Saya bukti di gereja sana. Jadi di gereja Evata Amolker. Mama ini pagi hari dengan saya di sana. Saya mengaku, saya bilang saya sudah salah ke sana. Doakan saya. Saya mempunyai keinginan. Kalau saya lakukan ini, saya tahu itu terbaik.
saya tahu ini terbaik, tapi saya sudah ke sana, saya sudah mengaku sekali di sana, saya sudah mengaku saya bilang itu terbaik. Jadi terima kasih untuk saya haus dan sudah memberi saya minum. Terima kasih banyak. Haus akan firman Tuhan, haus akan kerohani. Terima kasih. Semua Tuhan akan memberkati tim penginjilan yang sudah jalani itu. Akhirnya kesaksian saya ini, saya minta saudara-saudari, kakak, adik-adik, teman-teman yang pagi di sana bisa berdiri di depan untuk bernyanyi sama-sama. Terima kasih sudah mengingatkan saya untuk mengingatkan saya kemana jalan yang benar. Saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Di kesempatan ini Tuhan menyanyi, hidup ini adalah kesempatan.
kami kemarin kami bulan ini bulan penginjilan, jadi kemarin juga kami ada dalam kelas. Sebenarnya ini ketua yang bicara, tapi saya ketua adalah hari ini saya yang bicara lagi sini saya. Oke, jadi ini kemarin kami ada penginjilan juga, tapi kami tidak bisa keluar di luar. Jadi kami sepakat untuk di dalam gereja. Jadi kami bersyukur kami sudah melaksanakan hari apa? Iya, hari Selasa. Ya, di 15 Agustus itu hari Selasa kami melaksanakan di tempatnya di sini. Jadi kami bersyukur dan teman-teman yang tinggal di sekitar ini, bahkan mungkin semua kami kumpul, kami semua di sini. Jadi dari komisi kelas baru kami sudah melaksanakan. Kami bersyukur kami bisa hamba diri yang menjadi firman Tuhan luar biasa. Terima kasih hamba diri dan semua yang sudah orang tua yang sudah datang membantu kami di sini. Terima kasih, kamu hebat luar biasa. Mari tepuk tangan untuk kita semua luar biasa. Dan akhirnya kami bawa satu pujian. Bapak yang kau baik. Bapak yang kau baik. Bapak yang kau baik.
Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dan doa pembukaan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan penyembahan penyanyi haleluya. Di akhir dari penyembahan ini, Ibu Bayani akan membuka kita dalam doa pembukaan. Saya kasih jemaat Tuhan waktu 1 menit saja. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi bahkan keluarga. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan hanya 1 menit. Terima kasih Tuhan.